Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin memimpin saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang kelima, demikian bunyinya saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah tunjukkanlah kebaikan hatimu. Ada sebuah kisah saudara. Ada beberapa tahun yang lalu, sebuah grup salesman mengadakan konferensi di sebuah kota besar. Lalu setelah konferensi itu selesai, mereka berencana untuk pulang segera dan berjanji akan makan malam bersama dengan istri dan keluarganya pada Jumat malam itu, saudara. Lalu mereka bergegas ke bandara untuk mengejar pesawat yang telah mereka pesan. Lalu ketika mereka bergegas, salah seorang dari anggota grup itu menyenggol keranjang sebuah apel sehingga apel itu begitu berserakan di bandara itu. Lalu mereka terus bergegas. Lalu salah seorang dari antara rombongan itu, dia berhenti saudara. Dia melihat kejadian itu. Dia mulai menarik napas dan mulai merenung mendengarkan kata hatinya. Melihat kejadian itu tergerak hatinya untuk membantu gadis itu saudara. Lalu dia berpesan kepada teman-temannya bahwa dia akan terlambat pulang. Coba kalian telepon keluargaku, yakinkan mereka bahwa aku akan terlambat pulang karena aku akan mengerjakan sebuah pekerjaan penting. Lalu saudara, setelah itu dia kembali menjumpai gadis yang malang itu. Dia mulai melihat gadis itu sedang kewalahan. Kan ternyata saudara, pria itu bersyukur mengambil keputusan itu karena ternyata gadis itu adalah gadis yang buta, saudara. Gadis itu menangis, gadis itu sudah frustrasi. Dia berusaha meraba-raba mencari apelnya yang berserakan itu. Dia berusaha minta tolong, namun tidak seorang pun yang mau peduli dengan dia. Lalu salesman itu berlutut untuk membantu gadis itu memungut, mengumpulkan kembali apel yang berserakan itu, saudara. Lalu dia menatanya di meja. Saat melihat banyak yang rusak, lalu dia merogoh kantongnya, mengambil beberapa lembar uang dan berkata kepada perempuan itu, "Ini terimalah $40 ini untuk mengganti apel-apel Anda yang sudah rusak kami buat tadi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lalu gadis itu menghapus air matanya tadi. Dia tersentak, dia kaget, kok ada orang yang begitu baik hati membantu saya. Itu dalam pikiran perempuan itu. Lalu pria itu berkata lagi, "Aku harap kamu apa yang kami lakukan ini tidak merusak kebahagiaan hatimu." Demikian kata laki-laki itu, saudara. Ketika pria itu hendak pergi meninggalkan gadis buta itu, saudara, gadis itu memanggilnya kembali. Dia berteriak, "Tuan!" katanya. Pria itu berbalik menatap gadis itu kembali. Lalu ketika pria itu berpaling mendekati gadis itu, lalu gadis itu bertanya, saudara. Pertanyaannya demikian. Dia bertanya kepada pria itu, "Apakah Tuhan adalah Yesus?" Tanya gadis itu, saudara. Mendengar pertanyaan itu, saudara, pria itu hanya tertegun. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu dia pergi, perlahan dia pergi ke arah penjual tiket untuk pulang ke rumahnya dengan pesawat selanjutnya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan gadis itu terus terdengar di telinganya. "Apakah engkau Yesus?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaan ini sudah jarang terdengar pada saat ini, saudara. Ada banyak orang di dunia sekarang yang seperti gadis buta ini, saudara. Mereka dalam keadaan buta, membutuhkan pertolongan orang, membutuhkan pertolongan kita. Namun kita yang telah dicelikkan matanya oleh Yesus Kristus jarang mau berhenti sejenak dan menolong mereka dalam kebutaannya, dalam kesulitannya, dalam pergumulannya. Jika kita menyatakan kita mengenal Yesus, seharusnya lah kita berjalan dan hidup sebagaimana Yesus telah hidup, sehingga ketika kehidupan kita bersentuhan dengan seseorang, dia akan dapat merasakan ada kasih Yesus yang masih bisa mengalir bagi hidup mereka. Lalu seperti gadis buta tadi, mereka akan berkata, apakah saudara juga adalah Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah dan kepedulian kita terhadap orang yang lemah dan tak berdaya adalah wujud sebuah iman percaya kita kepada Yesus. Kasih dan kepedulian kita terhadap orang yang lemah dan tidak berdaya adalah wujud iman percaya kita kepada Yesus. Itu sebabnya ketika seseorang bertanya kepada Bunda Teresa dalam pelayanannya yang dilakukannya di Calcutta, India, ada orang yang bertanya kepadanya, apakah yang membuat Anda betah melayani orang-orang yang seperti ini? Yaitu orang-orang yang penyakit kusta, yang mengalami penyakit-penyakit menular, dipinggirkan, ditinggalkan, diasingkan. Lalu Bunda Teresa berkata, saudara, aku melakukan semuanya ini karena bagiku orang ini adalah Kristus yang menyamar bagiku. Karena bagi saya orang-orang yang buta, yang sakit, yang ditinggalkan, yang ditelantarkan ini adalah Kristus yang menyamar di depanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sedang mencari seperti apakah Yesus itu dalam hidup mereka. Seperti apa Yesus akan berbuat bagi hidup mereka sekarang. Yesus katakan bahwa kita adalah garam dan terang yang akan dinikmati oleh dunia ini, yang seharusnya dapat dirasakan oleh dunia ini. Baiklah saudara, mari kita memberi diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Baiklah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi kasih Tuhan kepada semua orang yang ada sekeliling kita, khususnya orang-orang yang masih terhilang, yang buta, yang belum dicelikkan mata rohaninya mengenal Tuhan. Dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam pembacaan kita tadi, Paulus berpesan agar jemaat itu tetap sehati sepikir, saling menolong dan bersukacita untuk mendeklarasikan kebaikan hati mereka. Kenapa itu perlu? Karena dikatakan mendeklarasikan kebaikan hati pastilah akan mengorbankan banyak hal tentunya. Tetapi di sana mereka akan mewujudkan kasih Kristus yang membuat orang dapat mengenal Kristus itu dengan benar melalui perbuatan kita, saudara. Ini yang perlu. Akan ada banyak hal yang mungkin kita korbankan. Kita berkorban tenaga, waktu, uang, perasaan, pikiran, dan banyak lagi yang perlu kita korbankan di sana. Tetapi sebagaimana kita telah merasakan pengorbanan Kristus yang tiada duanya itu, demikian pun kita sebagai orang mengecap kasih itu mau mengorbankan yang bisa kita korbankan untuk memperkenalkan Kristus melalui hidup kita kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Itu yang kita katakan di sini, saudara. Lalu dikatakan di sini Paulus menjelaskan juga bahwa kita tak perlu khawatir tentang semua hal itu, karena ia tahu bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ya, kalau kita baca tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang tanpa peduli dengan apapun. Motivasi kita harus berbuat baik karena waktu Tuhan sudah dekat. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bermain-main, saudara. Mari buktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan, lalu kita mau berbagi kebaikan itu. Setiap orang percaya yang terus mengalami kebaikan Tuhan pasti tidak akan tahan jika tidak berbagi kebaikan itu untuk sesamanya. Itu yang benar. Lalu kebaikan apa yang akan kita berikan untuk orang lain? Tentu adalah kebaikan yang pernah kita rasakan dari Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berbagi apa yang belum kita rasakan.
Apa yang kau sudah rasakan, kebaikan apa yang telah engkau nikmati dari Tuhan, berbagilah kepada sesamamu. Maka semua orang juga melalui hidupmu akan mengenal Tuhan, saudara. Itu yang kita dapatkan pagi ini. Saat menunjukkan kebaikan hati, hendaklah kita tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang tetap ceria, sehingga kebaikan itu tidak sekedar pencitraan bagi kita, tetapi tulus sebagai bentuk pelayanan pengabdian kita kepada Tuhan, di mana kita rindu semua orang, banyak orang, sebanyak mungkin orang bisa mengenal Tuhan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Itu yang saya ingin bagikan pada pagi hari. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan menahan kebaikan kalau hal itu bisa kau lakukan hari ini. Tuhan pasti akan membantu kita, asalkan kita memiliki hati yang tulus untuk melakukan itu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang dikatakan orang tentang kehidupanmu saat ini? Pertanyaannya untuk kita. Apa yang bisa dikatakan orang tentang kehidupan kita? Siapakah kita menurut mereka, saudara? Jikalau salesman ini bisa dikatakan, apakah engkau Yesus? Lalu apa yang dipertanyakan orang tentang kita? Apa yang dikatakan? Apakah engkau siapa dalam hidup kita? Jika kita hidup dalam Yesus dan kita berbagi kasih Yesus, maka kita juga adalah layak seperti dikatakan oleh perempuan buta ini. Mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Itu yang perlu, saudara. Marilah saudara, mari kita menyatakan kasih itu, kebaikan itu, seperti Kristus telah menyatakan kasih dan kebaikannya kepada kita. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong saudara menerima kebenaran ini, sehingga hari ini adalah hari di mana kita diberi kesempatan Tuhan berbagi kebaikan, menyatakan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Terlebih kepada orang-orang terdekat dengan kita, di keluarga kita, di sekeliling kita, terhadap teman-teman sahabat kita, semua orang di sekeliling kita. Nyatakanlah kebaikanmu kepada mereka, seperti Kristus telah menyatakan kebaikannya kepada hidupmu. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang membantu kami untuk boleh mengenal kebaikan-Mu pada saat ini. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengar, sehingga kami semua boleh dibantu untuk boleh melakukan kebaikan, menyatakan kebaikan kami yang benar, seperti Kristus telah menyatakannya kepada kami. Berikan kekuatan kepada yang lemah melakukannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga setiap kami hari ini boleh dibangun, dituntun untuk melakukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin berkata, tetaplah semangat, jadilah kuat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara punya beban, ada persoalan kehidupan yang berat dalam hidup saudara, dan saudara butuh dukungan doa, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara di dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Amin.